wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu. Pada video kali ini kita akan membahas tentang persiapan menghadapi ulangan untuk bab koordinat, sistem koordinat. Ya, jadi kalian simak secara singkat saja materi yang Ibu ajarkan dan perhatikan slide-nya dari tahap ke tahap. Silahkan. Oke, kita coba bahas lagi posisi pasar terhadap toko buku. Posisi pasar terhadap toko buku, kamu bisa lihat di sini. Kalau toko buku kita anggap acuannya, maka pasar itu berada di sebelah kirinya toko buku. Berarti negatif. Kamu hitung jaraknya toko buku terhadap pasar. Ke kiri berarti negatif. Berapa tuh? Hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 berarti negatif 11 karena dia sebelah kiri. Lalu berjarak ke atas positif 2 langkah atau 2 satuan, berarti positif 2. Oke ya. Nomor 2, titik yang berjarak 6 satuan terhadap sumbu X. Ini sumbu X berarti ke atas semua. Berapa jaraknya? Yang paling dekat adalah Q 1 satuan, P 3 satuan, R 2 satuan, B nya 5 satuan, A nya 7 satuan, dan yang terakhir C 6 satuan. Jadi manakah yang berjarak 6 satuan? Titik berikut yang berposisi 9 satuan ke kiri. 9 ke kiri berarti negatif 9 karena ke kiri. Dan 3 satuan ke atas berarti positif 3. Kalau ke kiri negatif 9 sama positif 3. Nomor 4, sebuah bidak catur berada pada koordinat min 3, min 1. Lalu bidak tersebut bergeser ke kiri 3 satuan. Berarti yang tadinya negatif 3 berkurang lagi 3, maka negatif 6. Lalu ke atas 6 satuan. Kalau ke atas bertambah positif. Jadinya tadinya min ditambah positif 6 jadi positif 5. Jadi min 6 sama positif 5. Ya. Jadi ingat, kalau dia ke kiri berarti makin berkurang. Yang tadinya min 3 berkurang lagi 3, makanya min 6. Yang tadinya min 1 bertambah 6 kok bertambah karena dia ke atas. Jadi positif 5. Perhatikan pernyataan berikut. Ya, 3,0, 0,3, 7,10, 7,2, 4 min 2, min 4 min 2, min 3 1 sama min 3 min 1. Jadi pertanyaannya adalah manakah yang sejajar terhadap sumbu X? Maka kalau yang sejajar terhadap sumbu X sama sumbu Y ya. Manakah yang sejajar terhadap sumbu Y? Kalau sejajar terhadap sumbu Y, X-nya harus sama. Jadi ini X-nya kamu perhatikan saja, X-nya saja yang kamu perhatikan. Ini X-nya 3,0 berarti nggak sama. 7 dan 7 nih. 7 10 cuma 72 berarti X-nya sama-sama 7 ya. Itu artinya sejajar nih. 4 dengan min 4 nih tidak sejajar. Ini yang keempat min 3 sama min 3. Berarti yang X-nya sama adalah nomor 2 dan 4. Ini 77, ini 77, ini 3 min 3 min 3 berarti sama ya. Itu yang sejajar terhadap sumbu Y, X-nya yang sama. Ya, X-nya yang sama. Diketahui titik S 5,5 dan T 0,7 dengan pusatnya 0,0. Jika titik S yang kita jadikan titik pusatnya atau titik acuannya berada pada koordinat manakah titik T jika kita anggap S-nya sekarang sebagai titik acuan. Oke. Ayo kamu coba gambar, misalnya kita sketch saja. Kalau 5,5 berarti kira-kira X-nya positif. Di koordinat pertama ya, 5,5 kita anggap ini S ya, 5,5. Habis itu T-nya 0,7 berarti di bawah ya, 0,7 berarti ini T. Nah, kamu hitung ini S-nya acuan berarti jaraknya terhadap T, di manakah T berada? Berarti di bawahnya kan? Di bawahnya berarti negatif. Negatif berapa itu? Kamu hitung dari 5 min 7 berarti berjarak 12.
Kalau ke bawah berarti negatif 12 ya. Kalau ke kiri dulu, Ibu ulang ya, ke kiri dulu kita hitung ya. Kalau ke kiri dari 5 ke 0 berarti negatif 5 dia. Nih, negatif 5 karena dia dari kiri ke 0 ya, 5 satuan. Kalau ke kiri berarti negatif 5. Kalau ke bawah juga negatif 12 dari 5, terus ke bawah 7 lagi ya, negatif 12. Pernyataan berikut yang benar adalah garis yang melalui titik 2,4 dan min 5,4 sejajar terhadap sumbu X. Ya, tadi Ibu ulang, kalau dia sejajar Y, X-nya yang sama. Kalau sejajar X, Y-nya yang sama. Jadi yang sejajar X adalah, lihat, Y-nya yang sama. Mana yang Y-nya sama? Kalau pernyataan A, ya Y-nya kebetulan memang sama ya. Ini Y-nya beda nih. Ini Y-nya beda lagi. Ini Y-nya beda lagi. Cari yang sama. Mana Y-nya yang sama, maka itulah yang kita katakan sejajar terhadap sumbu X. Y-nya harus sama ya. Manakah Y-nya yang sama? Titik berikut yang berposisi 6 satuan ke kanan ya. 8 satuan ke bawah. 6 satuan ke kanan ini, ke kanan, dan 8 satuan ke bawah. 6 satuan ke kanan berarti positif kalau ke kanan ya. Ini ke kanan maksudnya ini nak. Positif 6. Kalau ke bawah artinya negatif. Berarti carilah positif 6 sama negatif 8. Coba positif 6 nggak ada ya, berarti ini sama-sama apa nih nak, kita ulang lagi ya. Ini soalnya barangkali karena nggak ada absen, ini kan terhapus nih samping ya. Berarti 6 satuan ke kiri. Kalau ke kiri berarti negatif ya. Ini ke kiri nih, ke kiri negatif 6. Ke bawah, kalau ke kiri negatif, kalau ke bawah juga negatif ya. Kalau ke kiri negatif, ke bawah juga negatif. Ya, kita lanjut, perhatikan gambar. Titik P berada pada kuadran berapa? Pada kuadran berapa dia berada? Nah, lihat ciri-ciri kuadran ya. Ini ada 4 kuadran. Kalau ini positif dua-duanya ya. Ulang. Kalau di sini kuadran 1 positif dua-duanya, kalau kuadran 2 negatif sama positif, kalau kuadran 3 negatif dua-duanya, kalau pada kuadran 4 positif sama negatif. Nah, sekarang kamu perhatikan, ini negatif, berarti pada kuadran berapa tuh kalau negatif dua-duanya? Coba. Berarti kalau negatif dua-duanya dia berada di kuadran berapa? Oke, bener ya, di kuadran 3. Kita lanjut. Diketahui titik U min 1,2, titik V min 2,5 pada koordinat kartesius dengan pusat 0,0. Jika titik U dijadikan sebagai titik pusat koordinat, maka V itu berada di mana? Oke, kayak tadi ya. Nah, ini min 1,2 berarti di sini U. Ini U ya, Nak. Kemudian V-nya berada di min 2. Min 2 berarti sini ya, min 2. Sebelah sininya. Min 2, ulang ya. Ibu ulang kembali. Gambarnya biar agak jelas ya. Biar agak jelas, tebal sedikit. Oke. Ini enak. Ini min 1,2 di sinilah kira-kira ini. Habis itu ini U. Kalau V min 2,5 berarti di sini. Di atasnya lagi. Ini sama ini V. Ini U. Ini V. Di sini V-nya. Nah, sekarang sebagai titik acuannya coba kita lihat. Berarti V-nya berada di sebelah kirinya U.
Ini U kan nak, ini U. Sebelah kiri berarti satu-satuan cuma kiri U, berarti 1 min 1. Lalu ke atasnya kan, dari 2 ke 5, 3. Ya, min 1,3. Nggak jelas ya? Kalau kurang jelas ibu ulang lagi. Ya, apanya? Gambarnya. Ya, ini bu gambar lagi dia di sini kayak ini posisinya ya nak. Ini min apa? Min 1,2 kita anggap di sini dia. Habis ini U nih kan. V-nya itu min 2 di sini, 5 berarti kira-kira di sinilah. Ya, ini V. Berarti kan ini ke sini satu-satuan karena ini kan min 1 sama min 2. Satu-satuan cuma. Berarti kalau karena dia ke kiri min 1. Lalu ke atasnya lagi kan jaraknya. Ini kan jarak 2 tadi ke 5 kan. Ini 5 kan. Nah, 2 ke 5 berapa? Ke atas positif. Berapa tuh? Positif 3 ini kan. Ini 2 ke 5 kan positif 3 ya. Oke, ini dari min 1 ke min 2 adalah negatif. Negatif 1 sama positif 3. Oke, nomor 11. Pernyataan berikut yang benar adalah. Nah, sekarang garis yang tegak lurus terhadap sumbu Y. Berarti ya Y-nya sama karena tegak lurus ya. Y-nya mesti sama kalau tegak lurus. Y-nya yang kamu lihat harus sama. Kamu perhatikan Y-nya sama. Tapi kalau sejajar Y-nya X-nya yang sama. Ya. Sejajar X-nya yang sama. Oke, coba manakah yang Y-nya yang sama? Kalian perhatikan Y-nya sama ya. Coba manakah Y-nya sama? Ini Y-nya 0,0 dan 2. Ini 1 min 1 nggak sama. Ini 6 sama 7 nggak sama. Nah, ini yang sama, min 7 sama min 7 yang sama. Berarti dia tegak lurus tuh kalau sama ya. Lanjut. Gambar-gambar yang menunjukkan garis M dan N saling sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus sumbu X. Kalau dia sejajar Y, otomatis dia tegak lurus terhadap X ya. Yang sejajar Y berarti arahnya sama dengan Y. Yang sejajar Y, mana yang sama-sama tegak kayak Y? Ini sejajar X nih nak, ini X kan. Ini apa nih? Berpotongan karena memotong dua-duanya. Yang sejajar Y berarti sama-sama berdiri. Nah, ini nih ya, sejajar Y. Kalau ini berpotongan. Nah, ini sejajar dia dua memang, tapi memotong X dan Y. Nah, ini sejajar Y. Tegak lurus kayak Y, berarti Y sejajar Y. Oke, selanjutnya posisi titik 11,11 terhadap 0,0. Artinya apa? 11,11 berarti kalau sama positif, berarti dia di sebelah kanan. Nah, dan sebelah atas. Kanan dan atas. Ya, kanan dan ke atas karena positif. Kalau ke kanan positif, jadi kamu ingat kembali ya, kamu ingat kembali ini positif, kalau ke kanan ke atas positif, ke bawah negatif, ke kiri negatif. Jadi kalau dia positif berarti ke kanan sama ke atas. Oke ya. Kita lanjut nomor 14. Pernyataan berikut yang benar adalah garis yang ini sekarang berpotongan terhadap X dan Y. Kalau berpotongan terhadap X dan Y ya beda semuanya harus beda. Lihat kalau ada yang nggak boleh ada yang sama ya. Nah, kita simak ini ada yang sama nih, 2 dengan 2 sama nih. Nah, ini beda, ini min 1, ini min 7. Ini min 1, ini min 5, beda nih. Kalau ini ada yang sama nih, 4 sama 4 sama. Ya, ini 8 dengan 8 sama. Dia harus beda semua. Ya, ibu ulang, ini min 4 sama min 5. Beda, tapi ini 2 sama. Ini min 1 sama min 7 beda. Ini min 1 dengan min 5 beda. Ini ya, yang beda semuanya. Lihat, berarti yang B. Kalau ini 4 dengan 4 sama. 1 dengan min 1 beda memang. Ini 3 dengan 1
beda, tapi ini 8 dengan 8 sama. Jadi bedanya semuanya, mana yang beda semuanya antara dua titik itu adalah yang B. Karena dia berpotongan harus beda semua ya. Terakhir, jarak antara K 3,-4 dan L 11,2 adalah jarak antara titik K 3,-4 dan L 11,2 adalah, jaraknya kamu lihat ya. Kalau 3 dengan 11 berarti berapa satuan itu? Ya. Berapa satuan? Kamu gambar biar jelas. Nah, 3,-4 berarti ini 3 ya. Min 4 berarti di bawah ya. Min 4 berarti di sini, ini K. L 11 berarti kita anggap aja 11 di sini. 2 ke atas berarti di sini ya. Ini 2 kita anggap ya. Ini L. Berapa jaraknya? Ya, yang jelas jaraknya dari sini ke 11 ke 7 ke 3 itu 7 satuan ya. Kalau kita ngitungnya ke kiri itu 7 satuan ke kiri. 7 satuan ya ke kiri. Kalau atas bawah berarti 2 ditambah 4 6 satuan ya. 6 satuan. Berarti mana yang cocok nih? Kita ambil berarti 11 dengan 3 8 satuan ya. 11 sama 3 8 satuan. Ibu ulang kembali ya. Berarti 11 dengan 3 ini L tadi. 11 sama 3 jaraknya itu berapa? 8 satuan ya. 8 satuan ke kiri, atas bawah. Mana yang cocok lah. Kalau ini 2 dengan min 4 berarti 6 satuan. Nggak ada yang jawaban 6 satuan. Cari yang jarak, berarti dia minta jaraknya yang ke kiri atau ke kanan. Berarti kita ambil 11 dengan 8. Berarti jaraknya berapa tuh? 8 satuan. Iya. Demikian video singkat Ibu tentang bab sistem koordinat dan pembahasan soal-soalnya. Berikut kalian bisa simak video lainnya yang berhubungan dengan pelajaran matematika. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.